Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Hari ini kita belajar praktek ibadah dan praktek qiraah. Baik, jadi materi yang kita sampaikan ini pada dasarnya sudah kalian pelajari semua ya. Ini cuma review atau mengulang-ulang. Jadi kalau kesan kelihatan banyak, sebenarnya nggak banyak karena ini cuma mereview saja. Baik, saya pilihlah yang terbaik di antara yang kalian kirimkan dari 3 kelas. Ini saya pilih, bukan yang lain tidak terbaik ya, bagus semua, cuman saya pilih ini. Nafisah Tsaniyah, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu penetapan sholat sunnah, kemudian anjuran agar sholat sunnah, kemudian keutamaan diri lama di sholat sunnah. Kita akan belajar macam-macam sholat sunnah. Pertama adalah sholat sunat fajar. Ini sholat sunnah ya, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah yang muakkad. Sholat sunnah muakkad itu ada berapa yang dianjurkan itu? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Jadi 5 kali, 5 waktu ya. Itu yang muakkad, itu artinya yang sangat dianjurkan, yang sering dilakukan Nabi SAW. Kemudian sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah yang lain apa contohnya? Sholat sunnah maghrib ya, nah sholat sunat witir, kalian tahu kan apa itu sholat sunat witir? Sholat sunat witir itu adalah sholat sunat di penghujung sholat, setelah sholat isya boleh, sebelum tidur 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, atau setelah sholat tahajud juga boleh, yang penting malam ya, malam setelah sholat isya dan sebelum sholat subuh. Witir 2 rakaat atau 3 rakaat. Witir artinya ganjil ya. Terus lanjut, witir sudah. Qiyamul lail. Qiyamul lail ini sama dengan sholat tahajud. Kalau di Ramadan 2 namanya, sholat tarawih dan sholat tahajud. Penting qiyamul lail itu artinya mendirikan malam. Mendirikan malam, qiyamul lail, mendirikan malam. Kalau di bulan Ramadan tambah 1 namanya tarawih. Kalau di selain bulan Ramadan tidak ada tarawih, tapi ada tahajud namanya ya. Baik, kemudian sholat bulan Ramadan tarawih namanya sholat duha. Sholat duha kalian tahu kan? Sholat duha itu di waktu sekitar jam 8 sampai jam 11 siang. Dilaksanakan 2 rakaat sampai 8 rakaat, 2. Oke. Lanjut, sholat istikharah adalah sholat ketika ingin meminta pilihan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang pengen memilih calon pasangan, makanya sholat istikharah. Sholatnya sholat sunat seperti biasa ya. Kemudian sholat tasbih. Sholat tasbih itu adalah sholat sunnah lagi, tapi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 15 kali ketika masih berdiri. Ini selesai baca Al-Fatihah, bacalah 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Al-Fatihah dan setelah surat ya. Fatihah dan setelah surat. Ia boleh dilakukan secara bersama-sama, boleh dilakukan pula secara sendiri. Setelah Al-Fatihah dan surat baca 15 kali, habis ruku baca 10 kali subhanallah ini, kemudian setelah itu i'tidal 10 kali, kemudian sujud 10 kali, duduk antara 2 sujud 10 kali, kemudian sujud lagi 10 kali. Pokoknya semua dari gerakan tersebut jumlahnya jadi 75 kali ya kan, 1 rakaat, dan dia dianjurkan 4 rakaat, berarti dibaca ini sampai 100 kali. Kata Nabi SAW, ini paling kurang seumur hidup lakukan sekali saja, paling kurang, tapi sering-sering boleh, tidak ada masalah. Tujuannya adalah untuk mentasbihkan Allah, mensucikan Allah. Ini kan kalimat-kalimat yang berat insyaallah nih.
Dia gampang diucapkan tapi berat timbangannya di sisi Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah segala yang Kau berikan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainmu ya Allah. Allahu akbar. Ini kan kalimat yang sangat luar biasa ini. Kalimat yang sangat luar biasa. Kalau ditimbang saja kalimat la ilaha illallah dengan dunia dan segala isinya, masih berat di sisi Allah kalimat la ilaha illallah. Tasbih. Salat hajat, ya salat hajat seperti 2 rakaat juga, nggak ada bedanya, cuman bedanya adalah niatnya saja. Hajat itu karena butuh sesuatu, misalnya butuh agar bisa diluluskan dalam ujian sidang skripsi gitu, salat hajat. Kemudian apalagi salat taubat. Salat taubat itu sama, cuma bedanya niat aja, sengaja aku salat taubat karena Allah, karena mungkin banyak buat dosa gitu, sebutkan dosanya, kemudian sholat dengan niat sholat tobat atas dosa yang dilakukan. Kemudian sholat gerhana. Gerhana itu ada 2, kalau malam namanya gerhana bulan, kalau siang namanya gerhana matahari. Sholatnya 2 rakaat, cuman bedanya adalah dia setelah sholat setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, setelah ruku i'tidal tadi baca Al-Fatihah lagi, baca ayat lagi, satu baru ruku lagi, bacaan ruku biasa, kemudian i'tidal lagi, kemudian i'tidal baru bacaan i'tidal tuh baca, kemudian baru sujud. Jadi rukunya 2 kali. Al-Fatihah dan ayatnya juga 2 kali. Itu bedanya sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat minta hujan ini sama saja sholatnya seperti sholat 2 rakaat sholat sunat biasa, cuma nanti dia pakai khutbah. Ya kan? Beda dia dengan sholat Jumat. Kalau Jumat waktu Jumat, kalau istisqa dia pakai khutbah tapi tidak di hari Jumat. Sholat sujud tilawah. Sujud tilawah itu ketika membaca ayat-ayat tentang sujud. Contohnya Al-Alaq itu wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Baca ini ketika sujud. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca itu karena sujud adalah waktu yang paling dekat manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Saya rasa itu soal-soal sunat yang sudah dipresentasikan oleh teman kita ini. Kita lanjut ke berikutnya. Salat berjamaah. Salat berjamaah dipresentasikan oleh Irfan Adam Setiawan. Oke. Salat berjamaah tahu ya, itu salat bersama-sama di masjid, pahalanya 27 derajat. Kalau salat sendirian pahalanya 1 derajat. Kalau berjamaah 27 ya. Salat berjamaah bagi wanita boleh saja ya. Nanti kalian bisa baca sendiri ini cerita ini. Terima kasih. Kemudian kita lanjut saja ke ini ada kewajiban makmum dan segala macam ya. Kita lanjut ke presentasi tentang masjid ya. Masjid di jemaah itu kan di masjid tadi ya. Sekarang utamaan masjid. Utamaan membangun masjid sangat luar biasa. Nanti Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Utamaan datang ke masjid. Siapa yang datang ke masjid dalam keadaan gelap, maka Allah terangkan nanti kuburannya. Berdoa saat berangkat ke masjid, ya doa. Berdoa saat masuk ke dalam masjid. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kemudian salat sunat tahiyatul masjid untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa taala. Hukum mencari barang yang hilang di masjid haram, tak boleh. Jual beli walaupun enggak haram makruh paling. Jual beli dalam masjid juga haramkan atau enggak boleh. Bersyair di masjid juga enggak boleh. Hukum mengemis dalam masjid juga enggak boleh. Hukum mengeraskan suara dalam masjid enggak boleh, orang lagi sholat. Jangankan mengeraskan suara ngobrol, mengeraskan suara baca Quran sementara ada orang yang sedang sholatnya enggak boleh. Hukum makan dalam masjid sebenarnya boleh, tapi jangan sampai kotor di alas ya.
makan, minum, tidur juga sebenarnya boleh-boleh saja, tapi jangan sampai ngilirnya terbuang-buang tempat orang sujud nanti nanti bau, ya kan? Hukum menjalin jari di masjid. Jalin jari itu kan main-main namanya. Kalau pada masa Nabi itu main-main pasir karena itu menandakan bahwa pemalas, jadi nggak dibolehkan juga. Hukum sholat di antara tiang-tiang masjid nggak boleh juga, ya kan? Kecuali sholat sunat, ya kan? Kalau sholat fardu bergabunglah dengan orang lain yang sampai memisahkan diri. Hukum tirai di depan orang yang menunaikan sholat ini malah dianjurkan kita ngasih sutrah namanya, pembatas. Saya rasa itu di sini. Terus ini lagi tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, ya. Sholat di jalan nggak boleh, tabrak mobil nanti. Cara gereja sinagog boleh aja sih sholat di gereja sinagog, cuma nanti orang bilang jangan-jangan dia pergi gereja. Kalau di kuburan jelas ya hadis Nabi mengharamkan sholat di kuburan. Tapi kalau masjid yang ada kuburan di depannya itu kan dibatasi oleh tembok, ya. Bukan di atasnya, berarti dibatasi tembok. Seperti di Masjidil Nabawi itu kan kuburan Nabi kan di samping situ. Tapi kan orang bukan menyembah kuburan, orang menyembah Allah, cuman kuburannya lebih dahulu ada sebelum masjid diperluas. Pembuangan sampah dan penyembelihan hewan ya nggak boleh lah, kotor kan. Di atas Ka'bah nggak boleh. Apa sebab? Karena Ka'bah itu, di dalam Ka'bah itu nggak boleh sholat kecuali sholat sunat Ka'bah. Kamar mandi dan pemberhentian onta. Kamar mandi juga nggak boleh. Pemberhentian onta juga nggak boleh. Nanti dia di sana. Oke, lanjut ke presentasi berikutnya. Ini beberapa hal yang dibolehkan dalam dimakruhkan dalam sholat. Ya, YouTubenya menangis dan mengeluh atau merintih boleh, asalkan betul-betul itu beberapa hal yang dibolehkan ya. Boleh, tapi bukan dibuat-buat ya, betul-betul menangis gitu ya. Karena membaca ayat kemudian takut kepada Allah, banyak Nabi sahabat juga gitu, Nabi juga begitu. Menoleh ke arah manapun yang diperlukan ya. Kalau seandainya dalam keadaan takut, membunuh binatang takut dikejar orang atau apa, menoleh ya. Membunuh binatang yang berbahaya seperti ular, kalajengking, walaupun gerakannya banyak dibolehkan. Berjalan sejenak karena keperluan boleh, karena di depan kita orang batal kemudian dia pergi, kita boleh. Menggendong dan menemupung anak kecil dalam sholat boleh, ya kan? Takut dia nangis terus. Memberi salam kepada orang yang sedang sholat, orang yang nggak sholat berikan salam boleh aja, tapi nggak usah dijawab salam lah. Membaca tasbih dan bertepuk tangan tasbih ketika imam salat, laki-laki mengucapkan subhanallah itu boleh. Kemudian bertepuk tangan bagi perempuan, ya kan? Boleh. Mengingatkan imam masalah. Mengingatkan bacaan imam boleh. Membaca hamdalah apabila bersin atau memperoleh nikmat, ya boleh aja. Kan itu masih dalam kondisi bertasbih, tahmid dan tahlil ya. Sujud di baju atau sorban seseorang yang sedang sholat karena ada halangan boleh aja. Kalau seandainya ada rambutnya juga nggak perlu disingkapkan rambutnya untuk keningnya, nggak, mesti hal yang dibolehkan. Kemudian berikutnya membaca ayat yang lihat mushaf kalau sholat sunat boleh, tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Aktivitas batin yang tidak ada kaitannya dengan sholat, ya. Itu nggak boleh. Masih dibolehkan, cuman kalau bisa khusyuk aja sholatnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah sholat. Nah, materi sholat, hal yang membatalkan sholat ya seperti kentut, makan, minum, itu kan. Hilang akal, tidur, itu apa yang membatalkan wudhu, batal sholat, gitu kan. Juga mengqadha sholat boleh kalau seandainya dalam kondisi pingsan terus ingat ketika kemudian bangun ketika sebelum habis waktu sholatnya boleh. Misalnya pingsan dia dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Jam siang bangun dia, maka dia masih wajib sholat zuhur. Oh, tapi dia misalnya pingsan kemudian dia bangun sekitar jam 5, maka berarti dia mengqadha sholat zuhur, gitu kan. Itu masih dibolehkan. Apa sebab? Karena pingsan. Sholat orang sakit ya sebisanya, sholat orang sakit mah ya, kalau nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring dengan telunjuk, dengan telunjuk dengan isyarat mata, dengan isyarat mata dengan hati, sebisanya saja. Tayamum juga begitu. Dah.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang sholat apa ini? Sholat khauf, sholat takut. Sholat takut ini kita harus praktek ya. Waktu itu sholat takut itu adalah sholat ketika dalam peperangan. Sholat dalam peperangan diberi dua saf, imam sendirian, kemudian makmum dua saf. Saf pertama ikut imam dulu, saf kedua berjaga-jaga saja. Itu yang dikatakan menoleh kiri menoleh kanan ya, dan sambil memegang pedang dan panah gitu kan. Kalau orang dekat dipanahin gitu ya, sebisanya aja sholat. Habis itu rakaat kedua yang berdiri adalah saf pertama, saf kedua ikut imam semuanya kan, ikut imam semuanya. Begitu gantian sholatnya, satu saf pertama dan saf kedua gantian. Nanti ini harus praktek, kalau nggak praktek mungkin susah untuk dijelaskan. Kita lanjut ke presentasi berikutnya adalah sholat Jumat. Kalian tahu kan sholat Jumat di waktu Jumat wajib bagi laki-laki yang dewasa. Dia harus dapat pengajaran atau kalau Jumat itu, ya kan? Kalau perempuan nggak wajib, tapi boleh kan. Masjidil Haram banyak orang yang sholat Jumat di Masjidil Haram perempuan. Boleh sebenarnya. Yang wajib itu adalah laki-laki. Berarti kan sholat Jumatnya insya Allah ya. Alhamdulillah. Kemudian terakhir yaitu sholat hari raya. Kalian tahu kan sholat hari raya? Tahulah. Hari raya itu ada dua kan? Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Siapa yang mesendikan? Kodi Yoga Mulia Wardana. Itu kan? Ini bagus banget nih. Ininya pakai foto lagi, kenal kita kan? Baiklah. Nih, sholat hari raya begini. Hari raya kan biasa kan 2 rakaat seperti biasa, cuma dia pakai khutbah. Oke. Terima kasih. Mungkin kawan-kawan kalian pun sudah mempresentasikan apa ini. Saya tidak mempresentasikan lagi, hanya mereview aja sedikit. Dan walaupun kelihatan banyak materi ini, tapi ini kan materinya sudah kalian ulang-ulang, ya kan? Hanya review saja, jadi tidak berat insyaallah. Jangan lupa ya, sebelum ditutup, like dan subscribe. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.